Silakan duduk Bapak Ibu. Apa kabarnya? Ya, hari ini saya datang kembali nih. Saya mengucap syukur ya kalau hari ini masih tetap diberi kesempatan sama Bapak Yahweh untuk dapat mengabarkan kebenaran firman Tuhan, dan saya juga terutama berterima kasih sama ya Bapak Yahweh, juga berterima kasih kepada Bapak Gembala di tempat ini yang sudah mengizinkan saya untuk dapat berdiri di tempat ini dengan kerendahan hati. Ya, kiranya firman Tuhan boleh disampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan saja. Ya, saya baru datang kemarin Bapak Ibu ya. Hari ini kami ada di Magelang bersama tim kami, cowok-cowok ganteng ya. Kalau boleh saya mau mereka berdiri, coba sapa semuanya sama ibu ini yang ya, boleh berdiri ke belakang coba. Iya, Bapak Ibu kalau mau kasih tepuk tangan. Ya. Ini adalah anak-anak kami dari KPI Pondok Daud, Jakarta. Ya, mereka juga melayani. Ada yang melayani di musik, ya, gitar, keyboard, drum, terus udah gitu multimedia, drum, terus ada juga yang multimedia ya. Dan ini ibunya, Ibu Debbie, Ibu Deborah yang luar biasa. Kami merasa sangat diberkati Bapak Ibu. Kami ada di sana itu juga berkat dari Pak Lukas. Pak Lukas itu yang mengencourage kami untuk kami dapat membuka ibadah di sana, untuk dapat maju ya, memuliakan nama Tuhan, dan ada menara doa di sana, ada tempat bait yang kudus yang akan dipakai untuk banyak jiwa datang ke tempat kami ya. Kami hari ini ya akan menghadiri salah satu jemaat juga yang menikah di Magelang ya, dapat orang Magelang juga ya, karena mereka adalah orang-orang Magelang ya, nanti akan diberkati oleh Pak Lukas ya. Kami sebagai bentuk dukungan kami datang untuk merayakannya bersama-sama ya. Mereka adalah anak-anak kami kebetulan yang wanita sekarang masih beribadah di sana, Yemima ya, membimbing anak-anak kaum muda terutama dalam tamborin, dan juga calon suaminya yaitu Andre, dokter gigi Andre adalah pembina mereka ini, anak-anak muda luar biasa ya. Ya, mereka di sini mendukung Pak Dokter Andre dengan luar biasa ya. Itu saja, saya bersyukur sekali di tempat ini banyak sekali yang datang ibadah Sabat pagi-pagi ya. Kalau pagi-pagi di sana masih pada tidur Bapak Ibu ya, tapi di sini luar biasa. Saya belum datang udah rame, udah rame ya. Itu luar biasa, sangat luar biasa, dan nama Tuhan boleh ditinggikan, dan saya percaya Tuhan disenangkan ya. Bukan seberapa kita punya harta, tetapi seberapa kita ingin datang kepada Tuhan. Amin, haleluya. Saya mau undang kita semua untuk baca di dalam satu kitab, namanya kitab Hagai 2. Kenapa saya masih gemeteran ya Bapak Ibu ya? Ya, Hagai 2 ayat 23. Saya mau bacakan untuk Bapak Ibu semua di tempat ini yang ada bawa Alkitab, boleh dibaca sama-sama ya. Hagai 2 ayat 23. Pada hari itu firman Yahweh Sebot, aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel, hambaku, anak Sealtiel. Firman Yahweh, dan akan menjadikan engkau seperti cincin materai, karena aku telah memilih engkau, firman Yahweh Sebot. Sekali lagi, pada hari itu firman Yahweh Sebot, aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel hambaku, anak Sealtiel. Firman Yahweh, dan akan menjadikan engkau seperti cincin materai, karena aku telah memilih engkau, firman Yahweh Sebot. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin firman Tuhan ini di sini yang kebetulan ada membangun
Kehilat di belakang udah sering sekali disampaikan, tetapi hari ini dengan saya mendapat pengertian yang baru, ya, mendapat pengertian yang luar biasa. Kalau Bapak Yahweh itu memberikan satu firman, itu bukan hanya untuk orang yang mendengarkan, tetapi itu juga untuk saya. Saya kembali merenung, Tuhan, apa yang sudah Tuhan kerjakan melalui firman Tuhan ini dalam kehidupan saya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca ya ayat demi ayat di dalam kitab Hagai ini, ya, itu menceritakan tentang pembangunan kembali. Kalau dibilang kembali berarti bait sucinya dulu sudah pernah ada. Ya. Kemudian dibangun kembali. Amin. Amin. Jadi sudah ada dulu bait sucinya, tetapi dibangun kembali. Ya. Saya akan menceritakan Bapak Ibu, kitab Hagai ini juga kitab yang enggak banyak ya. Cuman 2 pasal aja. Jadi mudah banget mengerti sebenarnya ya. Jadi waktu itu bangsa Israel dibuang ke Babel. Sesudah dibuang ke Babel, apa yang terjadi Bapak Ibu? Di sana mereka dijadikan hamba, disuruh kerja. Bangsa pilihan Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan, umat yang sungguh dipersiapkan untuk dapat memenangkan banyak jiwa di seluruh dunia, dijadikan hamba, dijadikan orang yang diperjualbelikan, dijadikan orang untuk bekerja tanpa mendapatkan upah yang baik, yang pantas. Ya, nah pada waktu itu Tuhan cukuplah menghukumlah istilahnya ya, dibawa ke Babel karena kedegilan hati mereka, karena mereka sudah jauh dari Tuhan, karena mereka sudah tidak lagi memuliakan Tuhan. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang Israel waktu itu pada saat pemerintahan Raja Darius, ya, kemudian Nabi Hagai diperintahkan oleh Bapak Yahweh untuk berbicara kepada Zerubabel. Zerubabel ini adalah seorang gubernur Yehuda di daerah milik kekuasaannya orang Persia, di bawah kekuasaan Persia. Nah, waktu itu Bapak Ibu, apa yang terjadi? Si Nabi Hagai ini bilang, coba kamu bicara sama Zerubabel, ya. Dikatakan orang Israel selalu ngomong, belum waktunya membangun kembali bait suci. Ya, mungkin ada masanya mereka senang gitu ya, tapi akhirnya ditakut-takuti, akhirnya proyeknya enggak jalan. Ya, ditakut-takuti, dia takut kembali. Jadi mereka suka bilang, ya sudahlah, ini belum waktunya. Bapak Yahweh mungkin belum berkenan, Bapak Yahweh enggak berkenan. Ya, jadi sudah dibiarkan saja, bait sucinya mangkrak. Ya, terus, nah bangsa Israel bilang seperti itu. Bapak Yahweh ngomong sama Zerubabel melalui Nabi Hagai, kamu bilang, memangnya kamu senang kamu tinggal di rumah yang punya atapnya, sementara bait suci, rumah tempat aku tinggal itu terbengkalai seperti ini, mangkrak seperti ini. Apa yang dilakukan Bapak Ibu? Ya, katanya orang Israel hanya memperkerjakan dirinya sendiri. Mereka kerja tapi uangnya cuma sedikit. Mereka makan tapi nggak bisa kenyang. Mereka minum tapi nggak pernah puas. Mereka punya pakaian tapi mereka masih kedinginan. Nggak bisa maksimal merasakan kuasa Tuhan. Nggak bisa maksimal merasakan berkat-berkat Bapak Yahweh. Ya, jadi engkau mengusahakan banyak hal, tetapi kantongmu itu bolong katanya, Bapak Yahweh bilang. Oleh karena itu dia berkata kepada Zerubabel, arahkan,
teguhkan hatimu. Ayo kamu kerjakan, bangun kembali bait suci, bangun kembali rumahku supaya aku layak, supaya banyak jiwa yang datang kepadaku dengan nyaman, supaya boleh banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Karena apa? Rumahku itu untuk kemuliaanku. Amin. Nah, Zerubabel luar biasa, dia menyerukan seruan Elohim. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya cuma tadi dari ayat yang tadi, saya nggak bawa banyak ayat. Dari ayat tadi, apa yang dikatakan oleh Bapak Yahweh? Bapak Yahweh mengatakan, aku akan mengambil engkau. Aku akan menjadikan engkau seperti cincin materai. Karena aku telah memilih engkau, firman Yahweh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Yahweh telah mengambil Zerubabel, telah menjadikan Zerubabel ini menjadi cincin materai. Luar biasa. Di dalam Alkitab, di dalam kitab suci, dikatakan ketika dia mendengar seruan itu, dia merespon. Apa yang direspon? Dia kembali hatinya ingin apa? Ingin membangun kembali bait suci. Sangat-sangat disayangkan begitu lama dibiarkan terbengkalai. Mereka hanya pusing dengan kehidupan mereka sendiri. Mungkin ada alasannya. Saya aja masih nggak punya pakaian yang layak, Tuhan. Aku sendiri makan aja belum yang enak-enak, Bapak Yahweh. Aku saja rumahnya masih seperti ini, Tuhan. Aku belum layak datang untuk membangun kembali bait suci. Tetapi yang dilakukan oleh Zerubabel yang kebetulan pada saat itu, dan saya rasa itu bukan satu kebetulan. Ya, nanti saya mau sampaikan siapa sih sebenarnya Zerubabel itu. Kenapa dia dikasih kesempatan? Kenapa dia diambil oleh Bapak Yahweh? Kenapa dia dijadikan cincin materai oleh Bapak Yahweh? Ya, Bapak Ibu, sekarang eranya internet. Coba lihat, ya, gampang sekali lihatnya. Siapakah dia Zerubabel? Zerubabel itu adalah satu orang, ya, dia adalah putra Sealtiel seperti tadi firman Tuhan katakan. Dia adalah cucu dari Raja Yoyakim. Ini adalah keturunan-keturunan raja dari Yehuda. Kalau Raja Yehuda berarti Bapak Ibu bisa ingat siapa itu yang memimpin pertama kali Yehuda? Raja Daud. Lalu dia adalah seorang pemimpin rombongan pertama orang Yehudi yang ada di dalam tawanan bangsa Babel itu kembali ke Yerusalem setelah dia mendengar seruan. Dia bawa rombongan Bapak Ibu semuanya. Ya, kalau nggak salah itu rombongannya ada 42.000 sekian lah. Ya, 42.000 sekian orang Yahudi dibawa kembali ke Yerusalem. Supaya apa? Supaya di Yerusalem bisa membangun kembali bait sucinya Tuhan. Ya. Nah, terus supaya dia bisa membangun kembali bait sucinya. Karena Bapak Ibu kalau yang pernah ke Israel tuh ya, itu bangunan di sana itu ya, bangunannya itu luar biasa loh. Batunya aja bertonton, lebarnya aja itu tuh susah sekali ngangkatnya. Ya, butuh tenaga yang banyak. Nah, bangsa Israel dikerahkan, ya, orang Yehudi semua dikerahkan untuk kembali ke sana. Gunanya apa? Membangun kembali bait suci.
dan mereka membebaskan orang Yahudi dari tawanan, dari perbudakan. Itu luar biasa. Tuhan ketika dia menghukum, dia ada jalan keluar. Ketika anaknya mau bertobat, ketika anaknya mau kembali lagi kepada Tuhan, menyerukan kesalahannya dia, Bapak Yahweh kembalikan lagi. Ya. Nah, setelah itu apa? Siapa Zerubabel? Zerubabel adalah orang yang meletakkan dasar bait suci. Yang kedua itu, yang pertama bait suci dibangun oleh siapa pada waktu kerajaan Salomo, ya. Setelah diruntuhkan, Bapak Ibu kalau dilihat itu diruntuhkannya kasihan banget. Semuanya dijarah, gak ada yang tertinggal. Bahkan kalau saya pernah merenungkan dan mendengar, itu pintu-pintu yang dari emas, ya, yang dilapisi emas dikerik loh Bapak Ibu. Dikerik, emasnya diambilin. Wah, luar biasa. Sungguh sangat miris banget ya. Bait suci yang dibangun begitu megah. Barang-barangnya yang berharga diambil. Bukan hanya itu. Kalau buat saya itu satu penghinaan. Satu penghinaan yang pernah terjadi di muka bumi ini. Ada orang yang tidak menghargai bait suci, rumahnya Tuhan, miliknya Elohim, di mana orang bisa berkumpul menyembah Dia. Ya, itu luar biasa jahatnya. Dia adalah orang yang meletakkan batu pembangunan bait suci yang kedua. Lalu apalagi? Nah, kalau Bapak Ibu tahu namanya dalam bahasa Ibrani adalah Zerubbabel, ya, yang artinya adalah yang menabur di Babel. Jadi dia diizinkan Tuhan lahir di dalam pembuangan, ya, seorang keturunan raja. Seorang keturunan raja harus lahir di dalam pembuangan. Dan negara itu adalah negara yang bukan memuliakan Tuhan, Babilonia. Sungguh sangat miris. Tetapi dari Zerubbabel ini, bait yang kedua itu boleh didirikan kembali. Nah, Bapak Ibu, yang paling menarik adalah ketika Bapak Ibu baca di dalam kitab Matius, namanya disebut. Dia ada di dalam garis keturunan, silsilahnya kelahiran Tuhan Yeshua HaMashiach. Siapa dia? Zerubbabel. Kenapa saya sampaikan ini? Kalau Bapak Ibu tahu, Bapak Yahweh enggak memilih orang sembarangan. Ada orang yang ingin sekali melayani Tuhan. Tetapi Tuhan merasa memang kamu tidak aku pilih untuk dapat melayani bait suci. Tetapi jangan kecewa. Ada orang yang sudah dipanggil Tuhan untuk melayani di bait suci. Engkau akan lari kemanapun, engkau gak akan bisa. Ada orang yang memang sudah ditetapkan oleh Bapak Yahweh. Engkau akan dijadikan seseorang yang dapat mengabadikan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Engkau lari ke ujung bumi, Tuhan akan kejar. Engkau lari kemanapun, Tuhan akan kejar. Kalau Bapak Ibu ingat ya, siapa yang lari dari hadapan Tuhan? Saya gak mau. Siapa? Yunus. Tuhan sudah tetapkan dia. Engkau lari kemanapun gak akan bisa. Karena memang sudah
mengambil. Ya. Jadi kata-kata yang tadi di sana ada mengambil. Yang kedua apa? Menjadikan seperti cincin materai. Nah, kalau Bapak Yahweh mau mengambil, dia menjadi seorang gubernur di bawah kekuasaan kerajaan Persia. Bapak Ibu tahu enggak? Kalau yang namanya di bawah kekuasaan artinya dia dikuasai oleh apa? Oleh yang menguasai. Ya. Sekarang Bapak Ibu dikuasai oleh apa? Dikuasai oleh keuangan. Bapak Ibu dikuasai oleh keuangan. Misalnya, aku ini kerja terus bagai kuda, dideru dan di apa? Dera, ya kan? Dideru dan didera. Engkau kerja keras bagai kuda, katanya gitu. Ya, engkau dikuasai oleh pekerjaan itu. Sehingga engkau tidak lagi bisa memuliakan Bapak Yahweh. Sehingga engkau tidak bisa lagi datang di hadapan Bapak Yahweh. Kalau mau datang ibadah, aduh aku masih kerja. Aduh aku masih ketemu klien. Aduh aku masih A, aku masih B, ya. Tapi ingatlah, ketika engkau memang sudah dipilih oleh Tuhan, Bapak Yahweh sudah memilih engkau, dia akan apa? Comot. Apa? Comot. Ya. Bukan polisi aja bisa comot. Bapak Yahweh juga bisa comot. Amin. 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 Saya imani itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya tahu dia penuh kuasa. Dan saya tahu dia menganggap bahwa kita tuh sudah siap. Dan yang paling penting kalau Bapak Yahweh pilih kita, karena hatimu tuh sudah benar di hadapan Tuhan. Buktinya apa? Buktinya ketika dia serukan bangun kembali bait suci, Zerubabel apa? Dia merespon dengan baik. Dia langsung bilang, oke. Dia kumpulkan. Hari ini Bapak Ibu, berita baiknya adalah ketika engkau dikuasai oleh itu dan Tuhan melihat potensi yang ada di dalam hatimu semuanya, engkau lari kemanapun Tuhan pasti comot. Enggak hari ini, tahun depan, 20 tahun lagi, tapi Tuhan pasti comot. Dan engkau pasti menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Nah, bagaimana dengan orang yang memang Tuhan gak pilih? Kalau Tuhan gak pilih dan dia melakukan apa yang dia mau lakukan seperti orang yang diurapi Tuhan dan orang yang tidak punya urapan, hasilnya akan berbeda. Firman Tuhan katakan, kita lihat saja. Kalau bukan dari Elohim, dalam waktu berapa lama dia akan hilang. Amin. Amin. Saya kenal Pak Lukas ya karena dia adalah kakak ipar saya. Tapi bukan karena itu saya mau berbicara. Ketika dia ada di Magelang ini saya melihat ya karena sering datang. Ya saya lihat ketika dia mengingini sesuatu dia sungguh-sungguh minta sama Tuhan. Dan itu yang mengajarkan kami, mengajarkan saya terutama. Dia foto, tempel di mana ya Pak Lukas? Ditempel di kamar tidur ya. Di kamar tidur tuh ya ditempel, didoakan. Saya lihat hatinya sungguh-sungguh. Dan terbukti sampai hari ini. Pekerjaan Tuhan ada di tempat ini. Amin. Amin. Saya sedikit mau menceritakan kesaksian ya KPI Pondok Daud yang ada di sana. Yang adalah mungkin anaknya dari KPI Aleftau. Dulu kami adalah cuman persekutuan doa keluarga. Kenapa sih bisa berjalan? Karena satu, saya melihat adik-adik saya setelah mengenal nama Yahweh,
itu udah gak mau lagi ibadah di mana-mana Bapak Ibu. Kalau ditanya, yang gak mau, pokoknya hatinya gak sejahtera. Tapi kalau saya pikir, kalau kamu gak ibadah, lama-lama imanmu itu bakalan terganggu. Ya, kalau kita nggak bersekutu sama-sama, lama-lama imannya terganggu. Makanya ya sudah, tahun 2012 ya, entah 2012 akhir awal 2013 atau gitu, saya kira-kira itu akhirnya kita putuskan, udahlah bikin aja persekutuan doa di rumah saya. Ya, jadilah kita persekutuan doa ya. Kebetulan ini bukan kebetulan juga, karena saya percaya Bapak Yahweh mempersiapkan segala sesuatu untuk persekutuan doa Pondok Daud yang ada di KPI di Jakarta. Amin. Saya percaya dan saya yakini ketika itu Bapak Ibu, ketika itu mereka berkumpul bersama. Apa yang dipersiapkan? Sudah ada yang pernah melayani firman Tuhan di gereja-gereja lain. Sudah ada yang melayani musik di gereja-gereja lain. Sudah ada yang melayani tamborin di gereja-gereja lain. Sudah ada yang melayani doa di gereja lain. Semuanya paket komplit. Jadilah kami buka persekutuan doa di sana. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dari tahun 2012 kami nggak pernah tutup. Amin. Amin. Dan saya menguji Tuhan, kalau memang ini bukan dari Engkau, aku percaya pasti tutup. Tapi kalau itu dari Engkau, akan abadi. Karena apa? Karena aku minta Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah umat-Mu. Ya, setelah itu pada waktu zamannya COVID, kami punya pikiran lagi. Bapak Yahweh, kalau ini gereja-gereja pada tutup, kok kasihan ya, orang lain pada nggak bisa ibadah. Hari ini aku minta Tuhan. Ya, jadi cuma ngomong-ngomong aja biasa. Ya udahlah, ada rumah di Pesing, kita pakai. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Perayaan Sukot tahun 2020 kami sudah ada ibadah di Pesing. Haleluya, beri kemuliaan buat Bapak Yahweh. Saya kalau merenungkan itu, saya suka nangis. Bapak, siapa ya saya? Pak Lukas cuman bilang, udah kamu aja Sri, udah kamu aja Sri. Buka ibadah di sana, nanti Tuhan akan kirim jiwa-jiwa. Tuhan akan kirim jiwa-jiwa. Ibu gembala di tempat ini, Ibu Lukas juga bilang, kalau kamu masih di rumah, Tuhan gak kirim jiwa. Kamu akan puas dengan jemaatmu aja, yang adalah saudara sendiri. Tapi aku tahu kualitas saudara-saudaraku sendiri. Kualitas mereka sungguh luar biasa melayani. Sampai akhirnya Tuhan kirimkan jiwa-jiwa. Ada yang dibaptis, ya bahkan beberapa waktu lalu hampir setiap hari Sabat, hampir setiap minggu, ya ada hari Minggu, setiap minggu kita membaptis jiwa-jiwa. Puji Tuhan. Bapak ya, apa yang kita rencanakan mungkin itu sesuatu yang sederhana, tempat kami gak besar, tetapi aku percaya pekerjaan Tuhan ada di sana. Dan aku percaya suatu saat banyak tempat itu akan diperlebar, bahkan pindah ke tempat yang lebih besar. Bapak Ibu, itulah Bapak Yahweh akan ambil. Engkau gak mau pun gak bisa, karena hatimu sudah siap katanya. Kalau engkau hatinya sudah siap, yang bisa kita lakukan adalah merespon. Respon apa maunya Tuhan. Jangan seperti orang Israel. Pada waktu itu ya, orang Israel
cuman bisa meratapi dirinya sendiri. Aku ini kekurangan Tuhan. Orang kekurangan disuruh membangun. Orang kekurangan disuruh melakukan ini itu. Aku di bawah kekuasaannya penjajah. Aku disuruh lakukan ini. Mana bisa Tuhan? Loh, Zerubabel di bawah kekuasaannya orang Persia. Tetapi ketika dia merespon, Bapak Yahweh berkata, kuatkan, teguhkan hatimu. Kuat, teguh. Jadi ketika ada badai datang, dia tetap teguh. Karena apa? Karena hatinya sudah ada di dalam Bapak Yahweh. Dan Bapak Yahweh senantiasa dia memberikan hati yang lunak kepada Raja Persia. Coba kalau Tuhan mengeraskan kembali hati orang Persia. Bisa enggak? Enggak bisa. Tetapi Tuhan kasih lunak hatinya raja orang Persia. Karena memang itu sesuai dengan rencana Tuhan. Ketika orang sudah bilang, Tuhan ampuni aku. Engkau lihat orang Israel, aduh Tuhan. Sama, ketika engkau gak mampu dan Tuhan berbicara, kamu lakukan A. Kamu layani si B. Kamu lakukan apa yang aku mau ya anakku. Ketika hatimu merespon, Tuhan beri kekuatan. Ya, saya percaya ini pembangunan ini biayanya luar biasa besar ya Pak Lukas ya. Tapi percayalah, ketika engkau merespon, ketika Bapak gembala di tempat ini merespon, dia yang akan menyelesaikan. Amin, amin. Percaya saja. Ya, sampai sekarang kami masih tetap berdiri tegak dan banyak jiwa-jiwa terutama anak-anak muda yang kami didik ya, biar mereka teguh. Ya, mereka punya figurnya adalah Bapak Yahweh. Bapak Yahweh adalah penguasa. Apapun yang engkau mau, engkau bisa di dalam Dia. Apapun yang engkau disuruh, engkau pasti bisa lakukan kalau engkau di dalam Dia. Ya, terus yang kedua, bukan cuma dipanggil, tetapi engkau akan dijadikan cincin materai. Cincin materai. Bapak Ibu, dulu saya sering nonton film China, film Cina ya, di bioskop tuh dulu masih ada kayak kolosal kerajaan Bapak Ibu. Kalau ada cincinnya yang materai begitu ya, dia cuman bawain cincinnya aja ya, cuman bawa cincinnya itu, cincin kerajaan itu sudah orang takut ya. Jadi cincin itu adalah tanda bahwa dia punya kekuasaan. Jadi cincin, makanya mungkin aja ya, cincin itu lambang kalau orang menikah, suami pakai cincin kawin. Ya mungkin ya itu tanda kali ya. Ini cincin materai bahwa Bapak Yahweh ada di sana. Engkau diberi kekuasaan, diberi kuasa. Sama, kalau engkau dipilih Tuhan, maka engkau akan menjadi seperti cincin materainya Bapak Yahweh. Amin. Amin. Bapak Ibu mau? Haleluya. Ya, Zerubabel dipilih untuk memimpin orang Yahudi membangun kembali bait suci. Sayang ya, tahun berapa itu ya, setelah Masehi itu tahun 70 kalau nggak salah, bait suci kembali hancur. Ya, tapi itu sudah tertulis di kitab suci. Kita nggak bisa apa-apa, yang bisa kita lakukan adalah kita memperbanyak kerajaan. Kita memperbanyak tempat-tempat ibadah, itulah bait suci. Nah, yang terakhir, bait suci itu memang bangunan. Bait suci itu memang bangunan, tetapi yang paling penting bangunan itu
ada di dalam kita. Kita ini adalah bait sucinya Bapak Yahweh. Bapak Yahweh sudah diam di dalam kita. Dia tinggal. Makanya kalau orang sudah membangun bait suci di dalam hatinya, dia sudah memiliki Tuhan. Tuhan, Roh Kudus tinggal di dalam hatinya. Apapun yang Tuhan minta, dia pasti merespon seperti Zerubabel. Amin. Amin. Seperti Bapak Ibu di tempat ini, semuanya meresponi panggilan Tuhan. Ketika ibadah Sabat pagi-pagi datang jam 5, sebelum jam 5 udah sampai sini. Puji Tuhan. Bapak Yahweh memberkati, Tuhan disenangkan. Haleluya. Saya mau panggil pemain musik ya. Oke, silakan. Kita nyanyikan lagu satu pujian sebelum saya serahkan kepada Bapak Gembala. Lagu ini adalah lagu lama, tapi ini mengingatkan kita bahwa kita ini adalah bait sucinya Tuhan, ya. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku sembah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Yeshua. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan. Jadikan aku bait suci yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Haleluya. Bapak Yahweh, anak-Mu sudah selesai berbicara Tuhan. Kami senang sekali Bapak ketika Engkau mengurapi hati kami, ketika Engkau diam di dalam hati kami. Karena kami menginginkan bait itu ada dalam kehidupan kami. Engkau tinggal di tengah-tengah hati kami Tuhan. Kau tinggal di dalam hati kami ya Bapak Yahweh.
ini kami belajar dari satu pribadi yang luar biasa, yang memang Engkau sudah panggil dia, Engkau sudah pilih. Kami tahu Tuhan, Engkau juga sudah memilih kami. Mungkin kami enggak jadi seorang pemimpin, memimpin suatu proyek yang besar, tetapi kami akan merespon sesuai panggilan-Mu. Engkau memanggil aku untuk menjadi seorang pendoakah, menjadi seorang pemujikah, seorang pemusikkah, bahkan seorang yang hanya menemani, memberikan waktu untuk orang-orang yang membutuhkan. Kami mau merespon ya Tuhan. Jadikan jemaat di tempat ini Tuhan, orang-orang yang peka, orang-orang yang takut akan Engkau, orang-orang yang taat. Sebab kami percaya kuasa-Mu yang besar itu akan tetap bekerja di dalam kami. Terima kasih Bapa. Aku sudah selesai mengabarkan kebenaran Engkau. Biarlah kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Bapa Yahweh. Terpujilah Engkau. Haleluya. Haleluya. Silakan. Kami bersyukur kepadamu Bapa Yahweh. Karena pagi ini kami bersama-sama telah mendengarkan firman-Mu, biarlah apa yang kami dengar kami boleh tanamkan di dalam dasar hati kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman saudara-saudara. Shalom, berjumpa kembali dalam Alef Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Info 7 Hari Raya. Hadirilah hari raya yang ditetapkan Bapa Yahweh, Hari Raya Pesah, yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 14 April 2022 pukul 6 sore di Kehilat dengan tema Celebrate of Pesach Festival of Freedom. Hadirilah Hari Raya Roti Tidak Beragi atau Matzah pada hari Jumat 15 April 2022 pukul 6 sore dengan tema Hidup Baru dalam Hamashiach. Dan hadirilah Hari Raya Buah Sulung atau Bikurim yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 April 2022 pukul 6 pagi dengan tema Persembahan Sulung. Bagi jemaat yang mengikuti perayaan Roti Tidak Beragi melalui channel YouTube Kehilat Alef Tau, saudara dapat mengambil roti dan anggur di kantor Kehilat dimulai pada hari Senin 4 April 2022 sampai 14 April 2022 saat jam kantor. Roti dan anggur ini khusus untuk jemaat yang berada di wilayah Magelang saja. Dan bagi jemaat yang sedang sakit dan ingin dilayani perjamuan kudus, saudara dapat mendaftar di kantor Kehilat melalui Ibu Sri dengan nomor 089 674 479 997. Dalam memeriahkan perayaan 5782, Panitia 7 Hari Raya akan mengadakan beberapa rangkaian acara. 1. Lomba mewarnai dan melukis tingkat SD, kategori anak sekolah minggu. 2. Lomba cerdas cermat kitab suci, kategori para remaja dan youth. 3. Lomba TikTok Selamat Paskah 5782, kategori jemaat umum. Lomba ini dibuka untuk seluruh KPI cabang se-Jawa Tengah dan Kehilat Pengagung Yahweh se-Jawa Tengah. Pelaksanaan lomba akan diadakan pada hari Minggu 17 April 2022 yang akan dilaksanakan di Kehilat Alef Tau Magelang. Pendaftaran akan ditutup pada hari Sabtu 16 April 2022.
Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Saudara Petra atau Ibu Rahma di nomor berikut. Berikut ketentuan lomba TikTok Pesah 5782. 1. Menggunakan lagu Set Us Free. 2. Konten berupa dance atau storytelling tentang Pesah 5782. 3. Upload konten saudara menggunakan 3 hashtag, yaitu Pesah 5782, Set Us Free, dan Kehilat Aleftau, serta menandai akun Instagram @kehilat_aleftau dan akun TikTok Kehilat Aleftau. 4. Batas upload video paling lambat 12 April 2022. Pemenang akan diumumkan pada saat Hari Raya Pesah. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Saudari Beauty dengan nomor berikut. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai berjumpa di ibadah selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Ya, itulah pengumumannya Bapak Ibu. Saya akan memberikan pengumuman tambahan untuk saudara-saudara. Saya berharap kalau saudara ibadah, jangan duduk di belakang semua ya, tapi duduknya di depan. Saya nggak tahu kenapa di semua gereja maupun kehilat, yang depan itu kayaknya banyak setannya, saudara-saudara. Ya, orang nggak berani duduk depan, heran saya kenapa. Tapi di tempat ini nggak ada setan. Ya, saudara nanti mulai besok yang biasa ada pakunya di belakang, coba duduk di depan. Ya. Ini pesan saya supaya nggak untel-untelan di belakang, saudara-saudara. Mengingat kehilat kita menjadi semakin pendek saat ini karena sudah dipotong nyaris separuh, ya. Jadi sekali lagi, tolong yang biasa duduk di belakang, maju di depan. Bila perlu dekat saya di situ, ya. Baik, Bapak Ibu, kita akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Berkati usaha mereka, beri kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, dan hikmat akal budi. Terima kasih Bapak Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarech Yahweh wa yishmereka. Amen. Ken yehi ratzon. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Amen. Ken yehi ratzon. Baruk atapair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripetne kau friat mat kau fri fahem teka syekar alapeka wa esteroconeka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata pesateka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach waruah HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Yevarecheka, Veismereka, Yevarecheka. Yair Yahweh, Panau Eleka,
Shalom. Bapak Yahweh memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Haleluya. Ku berdoa